Lagi kalau ngomongin gereja, lebih complicated lagi Bapak Ibu Saudara. Namanya tantangan itu pasti ada. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang yang hidup di dalam kebenaran, tantangan itu bukanlah jalan yang harus kita putar balik. Tetapi tantangan itu adalah jalan yang harus kita lalui. Katakan amin. Jadi kalau saudara bertemu sama yang namanya tantangan, itu saudara tuh jangan putar balik. Seperti begini, ada tembok, putar balik. Cari jalan lain. Oh enggak gitu saudara. Bapak Ibu harus tahu ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi yang namanya tantangan, tantangan itu harus dilalui. Gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara berbicara soal tantangan, artinya ada satu langkah yang lebih besar yang harus saudara hadapi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Katakan amin. Seperti anak kalau mau naik kelas. Pasti ada tantangannya, yaitu apa? Ujian. Seperti orang yang mau naik jabatan, itu ada tantangannya, yaitu apa? Ada ujian kenaikan pangkat, seperti target harus tercapai, seperti ujian tertulis harus tercapai, supaya dia bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Nah, pagi hari ini kepada jemaat Tuhan di GBI Abdiel, saya mau katakan, mari di sepanjang bulan keluarga ini, hadapi tantanganmu, katakan amin. Karena tantangan gak bisa yang namanya pergi. Orang namanya hidup pasti ada tantangan. Betul, gak mungkin enggak. Kalau orang udah gak ada tantangan, itu sudah dead over. Mati. Udah gak perlu mikirin beras, gak perlu mikirin minyak, gak perlu lagi mikirin kendaraan di servis atau enggak. Kalau sudah mati semuanya udah selesai. Tetapi yang namanya saudara hidup dan saudara masih bernafas, itu artinya ada tantangan. Nah, bagaimana cara saudara menghadapi tantangan tersebut? Baik di dalam keluargamu, baik di dalam hidupmu, baik di dalam aktivitasmu, baik di dalam pekerjaanmu. Bagaimana Pak caranya supaya saya bisa menghadapi tantangan tersebut? Mari yang pertama kita buka dalam firman Tuhan di Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Baik. Kita baca bersama-sama ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan dengan bersuara. Boleh dengan semangat, boleh dengan pelan-pelan, tapi intinya bersuara. Karena jangan sampai saudara tidak membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaimana cara hidup mengatasi tantangan dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan pribadi? Yang pertama, kita dituntut untuk hidup bebas dalam kekudusan. Katakan hidup kudus. Kita dituntut untuk hidup kudus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu ilustrasi. Ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan yang namanya dosa, itu seperti galon kosong. Oke? Nah, ketika galon kosong ini, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, galon tersebut dikuras, keluar airnya, kosong, gitu kan? Nah, ketika saudara melakukan dosa, coba bayangkan, saudara mengisi satu gayung setiap hari kepada galon tersebut. Ketika saudara bikin dosa, saudara masukin satu gayung. Ketika saudara bikin dosa lagi, saudara masukin satu gayung. Saudara melakukan dosa lagi, saudara masukin gayung. Satu air gayung lagi. Lalu saudara bilang kayak gini, dosa saya kecil Pak, oke masukin satu gelas. Dosa saya masih kecil Pak, masukin lagi satu gelas. Tiba-tiba ada pertandingan lomba lari. Dan saudara harus membawa galon yang saudara miliki. Nah, menurut saudara, orang yang akan memenangkan pertandingan ini, orang yang galonnya kosong atau orang yang galonnya terisi penuh? Yang kosong. Kenapa? Gak ada beban. Gak ada beban.
Ketika saudara harus berlari, berlomba, sambil bawa galon 19 liter, menang agak, encok iya. Iya loh, menang kagak, urat kecetit iya. Aduh. Kenapa? Karena ketika saudara melakukan dosa, saudara menambah satu beban merintangi jalan saudara. Contoh, saudara mau bilang sama orang begini, lo jangan mabok-mabokan lagi, tapi saudara masih mabok. Saudara merasa terintimidasi nggak? Akhirnya saudara nggak bisa negor orang, saudara bilang begini, udahlah yang penting hidup jalan kita masing-masing. Nggak jadi berkat. Saudara dalam keluarga, saudara bilang sama anak, kamu itu jangan tukang bohong. Gitu. Tapi saudara sebagai pasangan suami istri, saudara saling tikung menikung, saling bohong membohongi. Bisa saudara menasehati anak? Nggak bisa. Ketika saudara nasihati anak, apalagi anak zaman sekarang, kalau kelahiran saya di 80-an, mah kita takut sama orang tua. Orang tua angkat tangan begini aja kita udah, iya. Jangan orang tua kandung, orang tua gembala, orang tua di gereja, ketika kita lagi ibadah lari-larian aja, terus orang tua siapapun deh kasih tanda ke kita. Steven, kita langsung cilem. Anak sekarang, Steven makin kocar kacir. Wow, bukan sembarang. Apalagi kalau di rumah, makin ditegur, makin ngelawan. Oh jangan salahin anaknya Pak, Bu. Zaman sudah berbeda. Orang diberikan kesempatan untuk berani mengutarakan diri. Tapi problemnya kalau saudara punya celah di dalam dosa, saudara nggak punya kuasa untuk menegur anak saudara. Saudara nggak punya kuasa untuk memberikan impact. Kenapa? Orang bisa bilang kayak gini, kamu tuh ibadah yang rajin. Lalu aja datang ibadah terlambat, ngajarin gue ibadah yang rajin. Bener nggak? Iya dong. Apalagi ketika saudara mau menasihati istri. Mah, orang tuh kalau ketemu sama orang senyum. Gak usah ngajarin gue lah senyum. Lu aja di rumah cemberutin gue mulu. Mah, tuh ingat. Waduh, itu rasanya Bapak Ibu Saudara kalau punya dosa yang merintangi itu seperti bawa beban gembolan kemana-mana. Gak bebas dan gak akan pernah bisa menang. Maka daripada itu saya mendorong jemaat GBI Abdiel pagi hari ini memasuki bulan keluarga Gereja Bethel Indonesia. Mari yang pertama kalau saudara mau menang mengatasi tantangan, hiduplah dengan bebas dari segala dosa. Simpel. Saudara percaya nggak bahwa saudara itu selalu punya kesempatan untuk bertobat? Percaya nggak? Halo, nggak ada yang jawab nih. Percaya nggak? Kita buka firman Tuhan yuk. Dalam Yohanes, sebentar ya. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Boleh media? Nah, yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kok langsung terang? Klik, oke. Saya minta Bapak Ibu Saudara baca firman ini ya, karena saya akan memberikan keterangan yang harus Bapak Ibu Saudara ketahui. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kamu mengaku dosamu, maka ia Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni segala. Nah, ini pertanyaannya. Ada jemaat tanya sama saya begini, Pak, kalau kita baca ayat ini, berarti yang namanya orang Kristen itu boleh dong Pak bolak-balik bikin dosa. Sekarang bikin dosa, besok bikin dosa. Kan kita masih bisa minta ampun. Kalau saudara tanya dari sisi teologis Gereja Bethel Indonesia, kenyataannya memang seperti itu. Ini bukan soal pengajaran yang namanya pengajaran yang hyper grace atau apa, bukan. Kita nggak masuk ke ranah itu. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita. Benar, dia mengampuni segala dosa kita. Tapi yang jadi pertanyaannya, kamu masih punya waktu nggak? Karena hidup ini kan rahasia. Iya dong. Lu mau bikin dosa sekarang? Bikin. Tapi hidup rahasia loh, nggak ada yang tahu 2 jam ke depan terjadi apa.
Termasuk hamba Tuhan yang lagi ngomong di depan ini. Tiba-tiba lagi makan bakmi, kesedek, mati. Oh, karena begini loh Bapak Ibu, saya punya jemaat dulu orang India. Tahu nggak meninggalnya karena apa? Keselak sebutir nasi. Sebutir nasi. Orang keselak bakso wajar ya. Ini keselak sebutir nasi, masuk ke dalam tenggorokan, gak bisa keluar seperti ada yang nyangkut. Dia, Nah akhirnya dia tidak keluar melalui mulut, tapi keluarnya ke saluran pernafasan hidung. Tersumbat. Langsung dipikir serangan jantung. Ternyata sebutir nasi itu menyangkut di saluran pernafasan. Mati, gak ada yang tahu Bapak Ibu. Problemnya begini, saudara boleh gak bikin dosa? Terserah, itu hak-hak saudara. Tapi problemnya, saudara punya waktu gak untuk mengakui dosa saudara? Ketika saudara mengakui dosa saudara, itu Allah setia dan adil mengampuni segala dosa saudara. Tapi problemnya, hidup ini rahasia, gak ada yang tahu. Udah buat baik aja tiba-tiba mati mendadak. Ingat gak Haji Mas Said? Kurang buger apa? Olahraga rajin, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Lagi main futsal, meninggal. Serangan jantung. Buset. Nggak ada yang tahu loh. Jadi pagi hari ini kabar baik yang firman Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Allah itu setia dan adil. Ia mengampuni semua dosamu. Benar. Tapi problemnya, orang kalau habis bikin dosa, lupa minta ampun. Kenapa? Karena dia diselimuti sama yang namanya perasaan bersalah. Nih kayak saya nih, hamba Tuhan ya, khotbah, memberitakan tentang firman Tuhan. Satu kali saya bikin dosa, itu kita sulit loh untuk minta ampunnya, untuk berbaliknya. Meskipun kita tahu ayatnya. Kenapa? Diselimuti perasaan bersalah Bapak Ibu. Diselimuti perasaan, aduh, gue munafik nih, aduh gue begini. Makanya dalam Filipi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Karena kalau engkau udah gak punya waktu, engkau tiba-tiba lagi ngegampar istri, dasar istri kurang ajar, pok, belum nyampe tangan mendarat di pipi, tiba-tiba jantung berhenti. Set, gimana coba cara minta ampunnya? Mau pakai ayat ini ketika saudara meninggal? Gak bisa. Ayat ini dipakai ketika saudara sadar, saudara mengakui hidup saudara, saudara bertobat. Ayat ini berlaku. Tapi ketika sudah mati, nggak main. Makanya di bulan keluarga ini saya mau dorong. Bukan soal usia yang bisa membawa engkau bertemu dengan sorga. Tapi rasa pertobatan. Hidup kudus. Minta ampun sama Tuhan. Orang tua nggak tentu masuk sorga. Yang muda pun juga belum jaminan ada di sorga. Tetapi orang yang bisa berada di sorga, orang yang bisa menikmati anugerah Tuhan adalah orang yang mengerti bagaimana cara ia bertobat setiap waktu. Oh ini dasar penting saudara. Makanya kenapa kalau saya itu bukan sok suci. Tapi ketika saya berasa saya udah melakukan segala sesuatu, saya langsung dalam hati saya langsung ngomong gini, Tuhan ampuni saya. Aduh Tuhan ampuni saya. Aduh Tuhan ampuni saya. Dan puji Tuhan, karena saya melatih itu dari saya muda. Sampai detik ini, saya itu kalau seandainya bikin sesuatu, jangan bikin dosa dulu ya. Bikin sesuatu yang gak enakin hati orang aja. Misalnya saya nyakitin hati, gak sengaja nih ngomong, terus si Mami tersinggung nih. Mami Trisna tersinggung. Padahal Mami gak ngomong. Dia cuma nunjukin pakai mukanya doang. Itu saya udah bisa langsung, aduh salah. Itu saya bisa kelimpungan minta ampun berkali-kali loh. Karena kemarin kejadian waktu satu acara tingkat nasional. Ada miskomunikasi, tiba-tiba salah satu panitia tersinggung sama saya. Saya berkali-kali WhatsApp gak dibales, telepon gak diangkat. Saya berusaha untuk ngomong, saya mau menjelaskan masalahnya di mana. Karena saya ini cuma diundang. Saya ini cuma diundang dalam tanda petik, saya ini cuma dibayar. Lah tiba-tiba orangnya tersinggung. Tapi saya bilang begini, Tuhan saya sudah lakukan tugas saya. Firman Tuhan katakan, janganlah sampai amarahmu itu sampai matahari terbenam. Nah ini udah 3 hari nih matahari terbenam, terbit. Saya minta ampun tapi belum ada respon. Tuhan engkau Allah yang setia dan adil, engkau yang mengampuni segala dosa saya, titik. Perkara urusan dia mau ngampunin atau tidak, saya udah gak mau ngambil pusing.
Kenapa? Karena tiba-tiba kalau Tuhan ambil saya di hari ini atau di waktu itu, perkaranya udah beres. Tuhan, engkau setia dan adil, engkau mengampuni segala dosa saya. Nah, makanya hiduplah, jangan berpadan pada pengalaman, tapi hiduplah berpadan pada pertobatan. Katakan amin. Hiduplah berpadan pada pertobatan. Enggak mentang-mentang tua, engkau serta-merta jadi benar terus. Enggak. Enggak mentang-mentang muda, pendapatmu juga harus diterima terus. Juga enggak. Tapi yang paling penting adalah ketika satu dengan yang lain menyadari bahwa hidup itu harus dilandasi dengan rasa pertobatan. Itu yang jadi kunci penting bagi hari ini. Kalau engkau mau menghadapi tantanganmu, hiduplah bebas dari dosa. Iyalah, karena salah satu yang menghalangi kita untuk bergerak maju, itu sebenarnya bukan masalahnya kok. Karena saudara terintimidasi sama dosa saudara, sehingga mau berdoa, layak gak ya gue minta? Sehingga mau berkata, Tuhan tolong, aduh gue aja hidup udah gak kudus, gue aja hidup udah berdosa, bisa gak ya Tuhan tolong? Dosa membuat engkau menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Makanya kenapa didorong jemaat Tuhan untuk yo bertobat, yo bertobat. Ketika engkau bertobat, engkau merasa gak ada dosa, engkau gampang ngomong. Kayak saya nih, ya maaf nih, sementara kan saya yang kenal di tempat ini baru Mami Tresna doang nih yang dekat ya. Kalau jadi Mami Tresna terus nih yang saya bawa. Ketika saya menghampiri orang tua saya, kalau saya nggak ada dosa, ngomong mah bebas. Bercanda mah gampang. Tapi coba deh kalau gue buat dosa, gue omongin nih Mami Tresna sama pendeta-pendeta lain. Mami Tresna tuh begini, gini. Mami ini begini, gini. Ketemu muka aja kita bisa ngeleot tuh. Terus satu kali kita mau minta tolong, kita belum tentu loh bisa berani minta tolong ke beliau. Kenapa? Terintimidasi. Nah itulah yang iblis inginkan yang terjadi di antara setiap kehidupan engkau dan saya orang percaya. Supaya engkau terintimidasi dengan dosamu, sehingga engkau gak percaya sama Tuhan, engkau takut sama Tuhan, engkau ragu dengan keajaiban Tuhan. Ya tantanganmu akan menjadi besar. Bukan sebenarnya karena Tuhan gak mampu tolong, karena dosamu gak mau engkau akui. Jadi engkau gengsi minta tolong sama Tuhan. Engkau yang salah, engkau yang bodoh, Tuhan yang dikorbankan. Oh jemaat ayo hari ini bangun pinter. Gak boleh hidup cuma didina bobokan sama berkat Tuhan. Saudara juga harus tahu loh bertobat. Ada orang salah. Udah gitu dia kesusahan minta pertolongan. Yang kita harapin pertama apa? Lu minta maaf aja, ntar juga gue tolongin, bener gak? Tapi udah salah. Minta pertolongan, lebih ngotot, minta digamparin gak orang model gini? Tapi kan Tuhan gak begitu saudara. Dia tetap dengan belas kasihan menunggu kapan saudara mau pulang, kapan saudara mau minta ampun. Maka kalau saudara mau terbebas dari berbagai, bukan terbebas, dapat mampu menghadapi tantangan saudara. Yang paling pertama, hiduplah kudus, bebaslah dari dosa. Dan masih ada kesempatan untuk minta ampun, datang sama Tuhan, minta ampun senantiasa. Karena kalau udah tiba saatnya saudara melakukan dosa dan saudara tidak punya kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan. Itu seperti lagu waktu saya masih muda. Terlambat sudah. Apa? Semuanya telah Pigi kau ke api neraka. Pigi jongana. Halo, Jemaat Abdiel. Datang ke rumah Tuhan dengar-dengaran. Bertobat ya sungguh-sungguh. Kalau orang tahu bagaimana cara menghormati Allah, dia tahu bagaimana cara menghormati rumah Tuhan. Kalau orang tahu bagaimana cara dia menghormati Allah, dia tahu bagaimana cara menghormati pasangannya. Kalau orang tahu bagaimana cara dia menghormati Tuhan, dia tahu bagaimana memperlakukan keluarganya. Makanya yang pertama hidup bebas dari dosa. Yang kedua, mari buka Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Apakah lebih cepat sana? Oh ya betul. Baik. Kita baca sekali lagi firman Tuhan dengan suara yang jelas ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada lagunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kata berikutnya apa? Tetap percaya Tuhan setia,
Bapak Ibu, kalau dikatakan segala perkara, kalau dikatakan perkara itu satu susun ini. Kalau yang namanya segala perkara, apakah cuma satu mangkok doang? Hah? Enggak ya? Apakah cuma dua mangkok doang? Tidak. Kalau dikatakan segala, artinya dari atas sampai bawah. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, Jemaat Abdiel perhatikan. Kalau yang namanya perkara itu satu susun ini, apakah namanya segala itu satu mangkok saja? Tidak. Apakah dua mangkok saja? Tidak. Kalau yang namanya segala itu dari atas sampai bawah. Artinya semuanya. Nah, dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam D-nya huruf besar. Artinya Yesus. Artinya gini, bagaimana cara saudara dapat menghadapi tantangan di dalam hidup, baik itu tantangan di keluarga, tantangan di kehidupan pribadimu, tantangan di dalam pekerjaanmu. Kata kuncinya adalah percaya sepenuhnya kepada Allah. Udah. Karena segala kalau dikatakan seperapat perkara, engkau masih bisa simpan setengah kilo yang lain. Tapi karena dikatakan segala, artinya apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau takutkan, apa yang membuat engkau gentar, apapun itu, engkau bisa ditaruh, ditanggung di dalam Tuhan yang punya sumber kekuatan. Pertanyaannya begini, saya sebagai ilustrasi nih, saya dan Bapak Ibu Saudara sama-sama berjalan. Melewati Tanjung Priuk, daerah sana. Kalau Sunter Keranak sih kayaknya cenderung aman. Kalau Tanjung Priuk itu cenderung banyak begal, benar? Oke. Satu kali saudara berjalan bersama dengan saya, malam-malam bawa uang, malam-malam berdua aja sama saya. Kita jalan menyusuri jalan Tanjung Priuk. Saudara pasti ketakutan nggak? Saya dijawab jemaat kalau ditanya pendeta, takut apa enggak? Iya dong. Siapa nih orang? Bewok doang. Hitam doang. Kuat nggak? Ada kekhawatiran. Betul? Nah, tapi kalau saudara satu malam berjalan dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Berdua doang. Saudara pede nggak? Pede. Jangan Tanjung Priuk. Masuk Kampung Bahari, keluar Kebon Pisang, masuk Cilincing, keluar Marunda. Gua berjalan dengan Panglima TNI. Ketika orang udah tahu itu siapa? Panglima TNI. Mundur sendiri. Tapi kalau saudara berjalan dengan yang namanya Stephen, ragu nggak? Ragu. Percaya itu begitu Bapak Ibu. Anda nggak mungkin mempercayai sesuatu, Anda nggak mungkin menaruhkan hidup Anda kalau Anda tidak percaya. Iyalah. Contoh, yang kedua nih, setelah selesai ibadah ini, tiba-tiba ada ibu tua renta yang ngomong seperti ini. Tua renta ya, ibu tua renta, bajunya pun sederhana sekali. Ayo jemaat Tuhan, kita semuanya makan di bakmi ayam di depan. Saya yang bayar. Saudara ragu nggak? Secara manusia pasti ragu loh. Iya dong. Bahkan kalau perlu, ayo memang semuanya makan. Udahlah ibu-ibu nggak usah bayar. Saya aja yang bayar. Bener nggak? Karena ragu. Tapi coba kalau ngelihat begini, jemaat, setelah selesai ibadah, semua pendeta Stephen traktir di bakmi depan. Makan sampai kenyang, percaya nggak? Bisa jadi. Ya iyalah, pinnya aja mahal, jasnya aja bagus. Kalau cuma timbang mie ayam mah nggak bakal bikin miskin. Begitu dong. Kenapa? Karena saudara melihat. Nah, bagaimana saudara bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Ya satu-satunya cara adalah ketika saudara melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara gak cuma berhenti sampai melihat. Untuk menjadi percaya, saudara harus mengakui. Ya, saya percaya. Karena orang itu
akan sangat tersinggung. Orang ya, bukan Tuhan. Ketika dikatakan percaya, tapi mukanya ragu. Ada ya orang kayak gitu. Nanti nih kalau bisnis gua jebol nih ya, kita sama-sama berangkat ke Israel. Orang kan amin, yes gitu ya. Tapi ini begini, amin dah. Amin. Orang sebel nggak? Sebel lu, banget. Ih, kurang ajar. Nggak, dari ku tengok-tengok rupamu nggak percaya kalau proyekku gol. Begitu kan? Iya deh. Bener nggak? Iya dong. Makanya ada lagu tahun 80-an. Kalau kau benar-benar sayang padaku. Kalau kau benar-benar cinta. Tak perlu kau katakan semua itu. Cukup apa? Cukup tingkah lakumu. Sekaranglah apa artinya cinta kalau hanya di bibir? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa kenyang. Seluruh orang Kristen dari Sabang sampai Merauke percaya Yesus itu Tuhan. Tapi bukan cuma percaya yang dibutuhkan, sungguh-sungguh enggak. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang perkara, percaya. Tapi saudara benar-benar menyatakan itu enggak. Hai, Jemaat Abdiel bertobat. Tantangan Tuhan itu tantangan yang Tuhan berikan itu bukan bisa selesai bukan cuma dengan datang ke gereja. Tapi ketika saudara percaya. Bagaimana cara percaya? Ketika saudara melihat dan saudara merasakan. Makanya saudara percaya. Tuh Ima, betul dong. Nah sekarang pertanyaannya saudara udah jadi Kristen puluhan tahun. Melihat gak kuasa Tuhan? Ngerasain gak kuasa Tuhan? Kalau saudara balik lagi nih ke ayat yang pertama. Kalau saudara hidup bergumul dengan dosa, saudara gak mau move on dengan dosa, dengan alasan, tahu apa pendeta? Tahu apa pendeta? Terus aja, ngotot, ngeyel, terus. Gak apa-apa, kita sama pendeta cuma bisa berdoa. Tapi ingat loh baik-baik. Saudara kalau seandainya ngelawan pendeta, bukan kami yang saudara lawan. Kebenaran, karena hamba Tuhan itu berbicara di atas dasar firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang berbicara bukan di atas firman Tuhan, tinggalin. Saudara gak butuh khotbah yang lucu. Saudara gak butuh khotbah yang menarik. Saudara gak perlu yang namanya khotbah-khotbah yang, waduh pokoknya aku diberkati. Enggak, saudara harus tahu kebenarannya. Orang kalau percaya itu butuh dibuktikan. Sekarang bagaimana saudara bilang saudara percaya Tuhan, gereja males. Kasih persembahan males. Datang ibadah males. Jangan sampai ibadah, jangan ngomong persembahan. Ngomong shalom. Mesti 3 kali gua sapa baru jawab. Saya gak pernah malu loh ngomong shalom dan menjawab shalom. Kenapa? Itu identitas saya jadi orang percaya. Please dong. Anda ngaku percaya Tuhan, tapi Anda memungkiri identitas kalau Anda orang percaya. Kira-kira kalau Tuhan itu saya, gue gamparin. Loh. Aku percaya orang ngomong shalom. Malu lu ngomong shalom. Ini baru saya sapa shalom di dalam gereja aja saudara gak jawab. 3 kali sampai ayam berkokok baru saudara jawab. Apalagi ketemu saya di tengah jalan. Mungkin pendeta, minggir. Orang ketemu saya takut cuma 2. 1 punya dosa, 2 ada utang. Simple. Coba saya tes lagi. Shalom. Nah, baru bertobat kan? Gak apa-apa. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Daripada gak sama sekali bugem. Please dong. Ngakunya percaya. Doa di depan umum juga masih ragu-ragu. Kayak kemarin nih contoh. Kakak ipar saya. Sosok saya tuh ya. Sosok saya kami makan sekeluarga di bakmi Gang Kelinci. Terus tiba-tiba gini, ini bakmi enak kalau seandainya ditambahin minyak.
Dengar nggak saya ngomong apa? Minyak babi, tapi dia nggak berani ngomong babi. Gue bilang, kenapa lu ngomong babi bisik-bisik? Lah, bener nggak? Memang nyatanya orang kalau masak pakai minyak babi enak. Kok lu ngomong? Ih, nggak enak sama yang... Lah, ini namanya memungkiri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang pakai minyak babi, gue jangan masak. Goreng telur pakai minyak babi aja harum bener. Tapi kenapa sih? Ngomong babi-babi aja. Kenapa? Takut. Kayak kemarin saya makan es krim ragusa. Baru kemarin ini beli es krim ragusa. Tiba-tiba ada ibu ngomong kayak begini. Ini es krim halal nggak? Gue kayak, aduh Tuhan Yesus Tuhan, ampuni hamba pun Tuhan. Aduh, gue tuh kayaknya pengen ngomong kayak gini. Hei, lapet! Ada es krim gak halal. Mana bisa es krim dibikin pakai lemak babi? Ya ngegumpel, gak bisa lembut. Ini tololnya, aduh Tuhan. Ya, hamba Tuhan emang boleh Pak ngomong tolol. Dalam keadaan terjepit bisa. Itu bodoh banget loh saudara. Nanya es krim pakai minyak babi apa enggak? Nah itu sama. Ketika saudara ditanyain, orang percaya, iya. Makan di muka umum, mau berdoa jatuhin sendok, klomprang. Tuhan Yesus aku mau makan berkat-berkat. Amin. Ih, malu. Makanan datang. Amin. Apa susahnya? Golah, kita jangan. Dali-dali seperti Farisi, padahal saudara tidak mengakui kepercayaan saudara. Kecuali kalau saudara makan, lalu minjem mikrofon mall. Saudara, saya mau makan. Semua yang di mall dengar. Tuhan Yesus, Farisi. Itu Farisi. Tapi kalau saudara makan dan orang tahu identitas saudara. Makanya kadang-kadang tuh saya ngiri sama orang Katolik. Entah doanya apa, pokoknya udah ada aja lambangnya. Iya kan? Dia pokoknya. Tapi orang tahu. Orang Katolik. Orang percaya. Iya kan? Nah orang GBI rada-rada tipis nih. Gitu kan? Saya tidak pernah membiasakan makan di meja makan itu nggak berdoa. Berdoanya rame-rame. Ya kalau seandainya suasana cukup kondusif, nggak terlalu berisik, ya kita doa bersama-sama. Tapi kalau udah terlalu rame, ya doa sendiri-sendirilah juga, jangan kayak Farisi. Iya dong. Pimpin doa ya Tuhan. Ya doa makan apa sih? Cuma Tuhan Yesus kami mau makan. Nikmati berkat Tuhan pada hari ini. Berkati makanan ini akan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Orang yang traktir, Mami Trisnawati juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Selesai kan? Terus orang lihat begini, orang Kristen jijik. Kenapa? So what? Di saat semua orang waktu bulan puasa bisa Allahumma lakasum tuwa bika amantu. Waduh, doa puasa semua bisa pada makan. Kok lu lebih hafal doa buka puasa daripada doa sendiri buat makanan lo? Orang percaya itu dibuktikan. Apa? Dimulai dari percaya identitasmu. Seberapa banyak nih saudara mau jalan ke gereja? Bu, mau kemana? Ke depan. Ke depan. Gitu. Kenapa gak berani? Bu, mau kemana? Gereja. Oh, kayak mami tuh tadi pagi di depan pagar. Jangan anaknya doang, Bu. Ibunya juga mampir. Ayo ke gereja. Anaknya doang dititipin. Percaya itu 1 kali ditegur, 10 kali ditegur, lama-lama gatel tuh. Nanti datang, lihat aja. Apalagi pendeta yang ngomong kan. Tapi coba kalau seandainya Bapak Ibu Saudara malu mengakui identitas saudara, tidak percaya. Nah Yesusnya aja saudara gak percaya, apalagi segala perkara yang dapat saudara tanggung. Ya gak bakal percaya. Makanya kenapa Tuhan berat banget tantangan hidup, Tuhan berat banget tantangan. Ya karena lu gak percaya. Orang percaya itu dibuktikan. Lisannya, sikapnya, tindakannya. Yang setuju katakan aham. Kan? Udah mulai Kristen nih. Suruh aham ngomong amin. Yang ketiga yang terakhir. Gak boleh lama-lama. Sebentar aja. Udah pada. Enggak lah. Bukan di Jemaat Abdiel. Di GBI Uganda. Banyak. Yang ketiga, yang terakhir. Mari buka dalam Matius 6 ayat yang ke-33.
Multimedia di sini hebat. Lebih cepat daripada saya ngetik. Besok kamu naik jadi WL ya. Kita katakan firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Bagaimana cara saudara dapat diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan? Ototmu tidak bisa menyelesaikan masalah. Uangmu tidak bisa menyelesaikan masalah. Channelmu juga tidak mampu menyelesaikan tantangan. Apa yang dapat menyelesaikan tantangan dalam hidupmu? Ketika engkau fokus kepada Allah. Ketika engkau fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawabannya. Dan Tuhan menuntun engkau dalam langkah-langkahnya. Itu yang akan memampukan engkau menghadapi tantangan. Saya punya satu kesaksian. Jelek-jelek gini temen gue orang kaya. Teman gua. Ada satu perempuan cantik. Umur udah ngocap nggo. Paham gak nih sunter kirana ngocap nggo? Apa tuh gocap nggo? 55. Kalau sekarang saya kesaksian berarti umurnya udah lakcap. Paham gak nih lakcap? Mukanya kayak gak paham. 60. Duh elah. Makanya jangan cuma baca Alkitab, sekali-sekali juga nonton togel. Enggak ya, sesat, gak boleh, bercanda. Jangan nanti udah pulang yang diingat itu pendeta sesat. Dari 3 poin khotbah gue yang udah gue sampaikan, yang dia ingat cuma 1, togel. Nah, kurang ajar tuh jemaat, ya kan? Ada aja, jangan. Ini udah gue sampaikan, sesat, gak boleh. Ingat yang pertama, minta ampun sama dosa. Minta ampun dari segala dosa. Percaya pada Allah, jangan togelnya doang yang dicatat di otak. Ntar, udah bagus sebenarnya pendeta itu khotbah. Cuman sayang, ada itu kata-kata, aduh Farisi kali kau ini. Nyiapin khotbah juga belum tentu bisa, komen. Nih Bapak Ibu, sekarang berarti umurnya sekitar 60. Kalau saya kasih tahu juga saudara belum tentu kenal orangnya siapa. Saudara tahu, suaminya itu adalah pendiri salah satu, bukan suaminya, mertuanya, pendiri salah satu koran nasional di Indonesia. Ya, jadi nggak cuma koran, ada obat itu pakai merek dia juga. Anaknya berarti konglomerat dong. Menikahlah nih sama teman saya. Ke Karawaci aja, bayangin rumah dia itu ada di perumahan menteri, Pak Bu namanya apa? Chandra Winata ya. Widya Chandra. Rumahnya di Jalan Widya Chandra belakang Pacific Place. Anaknya sekolah di UPH Karawaci. Ngambil rapotnya aja pakai helikopter, CS. Saking kayanya. Ini pendeta bohong gak? Kena lagi nyampein firman. Di mimbar masa bohong? Ini saking kayanya. Waktu itu bahkan waktu teman saya meninggal, kami habis dari mesong kami langsung anterin ke tanah kuburannya di San Diego ya. Itu mobilnya, saudara kan tahu mobil paling bagus mungkin Alphard doang kali ya. Gitu. Ini ada mobil kayak mobil penculik. Kotak gitu, tinggi, ada forerunner. Saya naik itu. Weng, kaya. Tapi saudara tahu tiap minggu maunya ketemu. Enak dong Pak diajak kumpul orang kaya. Enggak enak. Tahu nggak tujuannya buat apa? Buat nyanyi karaokean bareng. Lu bayangin tiap minggu, sebulan sekali masih masuk akal ya ketemu teman happy-happy. Ini tiap minggu, adanya setiap hari Sabtu. Jam 5 kita udah ngumpul, pulang jam 12. Lah kan minggu pagi gua khotbah. Bagaimana? Kan minggu pagi kita khotbah. Hari Sabtunya, aku rela pergi pagi, pulang pagi, lanjut. Makan, lanjut. Lah pagi khotbah, gimana gue nyiapin firman? Iya dong. Kayak berasa jadi orang malam ajojing, susah tidur. Pagi-pagi shalom. Aduh, kayaknya kan munafik banget ya. Satu kali gue tanya, lu kenapa sih Tip? Kok begini terus? Stres gue. Stres. Lu bagaimana bisa stres? Gua nih stres.
Lah ya iya dong, masih mikir-mikir beli bensin, bikin apa? Lah lu mikirin apa? Setiap bulan lu pasti ke Argentina, ke luar negeri, kemana? Fotonya necis-necis terus, duit megang. Laki gue pan, main gila sama sekretaris, mati gak lo? Hah? Iya. Dan lebih gilanya lagi tau gak apa? Nih, di sini nih rumahnya dia nih. Ya, saya juga baru tahu beberapa bulan terakhir, ini rumahnya dia. Selingkuhannya, si sekretarisnya ini, minta dibeliin rumah. Beda satu rumah di sebelah dia di sini. Nyakitin gak lo? Stres gak? Dan kabar buruknya, untuk mencapai ke rumah dia, pintu kompleknya dimulainya dari sana. Berarti kan ngelewatin dulu rumah dia, baru nyampe ke rumah perempuan ini. Lah, setiap kali lakinya mobilnya lewat, ngeng, kan pasti tahu. Karena ada overheader, orang kaya. Lah, kok kagak masuk ke garasi? Ternyata, ngeng, masuk rumahnya dia. Ngeng, masuk rumahnya dia. Duit boleh segunung. Tapi yang namanya damai sejahtera, kalau kayak begitu tuh namanya matiin pelan-pelan, bener gak Mi? Bunuh aja gua, bunuh. Kita bisa ngomong kayak gitu loh. Daripada lu begini, bunuh aja gua. Iya dong. Itu namanya bunuh pelan-pelan loh. Aduh. Ya ampun Tit, lu kenapa sedih bener? Iya kan, aduh. Terus gimana? Gue sih gak mau cerai. Iya jangan cerai, dosa. Doain aja. Aduh gue juga udah capek berdoa. Ya terus bagaimana? Ya udahlah. Udah kita karaokean lagi. Udah saking stresnya, gereja pun juga udah bukan gereja, ngumpet. Cari gereja yang jemaatnya gede. Nih jemaat Abdiel nih, bersyukur kursinya segini. Bisa tahu jemaat mana yang gak datang, jemaat mana yang tahu. Kalau kursinya 2.000, mana-mana lu ngerti dia datang apa kagak. Tujuannya apa? Udahlah yang penting gereja lah pen. Gitu kan begini. Udah deh kita ganti aja dah dari karaokean kita bikinlah persekutuan doa. Udah antipati. Udah gak mau. Gak ada. Hari ini firman Tuhan datang kepada engkau dan saya. Kalau engkau mau terbebas dari tantangan, mengatasi tantangan hidupmu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang namanya kesabaran, maka yang namanya kekuatan, maka yang namanya mujizat, maka yang namanya kemampuan akan ditambahkan kepadamu. Teman saya itu ada masalah bukan cari Tuhan. Aku rela pergi. Wih, nyawernya Mi terus terang lebih gede dari PK pelayanan. Serius. Kalau pulang dikasih Kang Tau. Tapi kan dianya happy. Cuman detik itu. Selebihnya tetes air mata lagi. Sedih. Ini laki digondol perempuan lain. Tapi itu gak ada di GB Abdiel. Adanya di GB Uganda sana. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi artinya apa? Jangan cuma sekedar datang ke gereja. Jangan cuma sekedar cari yang seru yang mana. Yang heboh yang mana, yang bagus yang mana, yang fasilitasnya oke yang mana, yang dikasih makan yang mana, bukan. Tapi cari juga yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena tantangan hidupmu bisa diatasi ketika Allah ada di pihak engkau. Hari ini, Jemaat Abdiel di bulan keluarga Gereja Bethel Indonesia. Semua keluarga pasti punya tantangan. Semua orang pasti punya masalah. Tapi dengar baik pada pagi hari ini. Bagaimana cara hidup mengatasi tantangan. Yang pertama, hiduplah, buang dosamu jauh-jauh. Hidup kudus bersama dengan Tuhan. Salah perbaiki, jatuh bangun lagi, gagal diperbaiki, dosa bertobat minta ampun. Selagi ada kesempatan untuk, apakah orang yang berdiri depan sini gak punya dosa? Banyak. Dosa menjijikan, sebelum bertobat lebih gila. Apakah yang di depan sini hidupnya kudus dan berkenan? Itu karena ada di belakang mimbar. Di dalam kamar tahu apa enggak? Gak ada yang tahu.
Tapi perbedaan yang duduk di depan, yang berdiri di depan sini dengan orang yang di luar sana. Saya tahu bagaimana cara kembali. Orang di luar sana belum tentu. Ingatlah seberapa dalam engkau telah jatuh. Bangkit, bertobatlah, dan kembalilah kepada cintamu yang semula. Yang kedua, bagaimana cara di bulan keluarga ini. Bagaimana cara engkau bisa menghadapi tantanganmu. Percaya kepada Allah. Percaya, bagaimana bisa percaya kalau saudara tidak membuktikan? Bagaimana saudara bilang percaya kalau saudara tidak merasakan? Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi butuh yang namanya kenyataan. Kepercayaan pun juga sama, bukan cuma sekedar ngomong, tapi butuh dibuktikan. Dengan cara apa? Bangun hubunganmu sama Tuhan, beri persembahanmu yang terbaik, datang ibadah sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh kepada Allah. Baru bisa dikatakan sebagai orang percaya. Jangan malu mengaku identitasmu. Gue orang Kristen, mau apa? Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara engkau menghadapi tantangan di bulan keluarga Gereja Betel Indonesia ini? Saya mendorong jemaat Tuhan untuk bisa kembali berfokus kepada Allah. Karena kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Katakan amin. Gimana cara fokus kepada Allah? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cuma sekedar gereja, bukan cuma sekedar kumpul-kumpul, tapi komunitas, persekutuan yang ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Mari jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Abdiel, hiduplah bertumbuh kepada Allah. Di bulan keluarga Gereja Betel Indonesia ini, saya mendorong untuk setiap kita kembali menjadi kuat menghadapi tantangan yang Tuhan percayakan. Baik di keluarga, di pekerjaan, di komunitas. Percaya, bersama Yesus pasti bisa. Katakan sama-sama, bersama Yesus pasti bisa. Katakan sekali lagi, bersama Yesus pasti bisa. Katakan kanan kirimu, bersama Yesus pasti bisa. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Sebelum kita berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan satu pujian, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di kunci F. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan, mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung. Dengan yakin katakan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. nyatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan segala oh ya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Apapun tantangan yang saat ini sedang engkau hadapi, saya mengundang setiap kita untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Dan kembali dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolongan. Saat ini bukan karena siapa pendetanya yang berdoa, tapi kita sama-sama punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu di bulan keluarga ini saya mengundang setiap kita, mari berdoa untuk keluarga kita dan tantangan yang sedang kita hadapi. Mari setiap kita tundukkan kepala dan berdoa pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Minta Tuhan menolong keluargamu.
ia meluputkanmu dari segala tantangan. Minta ia terus menyertai engkau dari gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Ramashikata karala baya rala masyani. Hiya rala bakara rala maya shikata karala maya rala maya shikata karala. Glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Segala perkara dapat dengan suara yang lantang katakan, di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap mari sembah Tuhan, katakan dengan percaya. Segala perkara, mari Krista, kalau kita bersama. Di dalamnya memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya. Percaya, Tuhan setia, tetap percaya. Percaya. Saya undang para hamba Tuhan yang mengambil bagian yang bertugas dalam perjamuan kudus untuk maju. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Yesus, karena Engkau terlalu peduli dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan dan menegur kami, untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa. Amin. Dan kami boleh tetap setia. Kami percaya Tuhan, dan kami mengalami mujizat di dalam kehidupan kami. Dan kami akan berfokus kepadamu, karena tanpa kami fokus kepadamu Bapa, kami tidak akan bisa melihat kemenangan lepas kemenangan. Kami tidak akan bisa melihat mujizat demi mujizat kami alami di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menoleh ke belakang, melihat kesalahan-kesalahan kami, mengingat dosa-dosa kami, karena Engkau yang sudah mengampuni kami, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami akan berfokus kepadamu, menuju hadiah yang Kau berikan kepada kami, yaitu Tuhan, kami boleh berjumpa dan kami boleh melayani bersama dengan Engkau Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau di tempat ini. Berkati semua kami para umat-Mu yang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit, yang lemah, dalam masalah sekalipun, Engkau sudah memberikan jawaban dan jalan keluar. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau, duduk semeja menikmati tubuh dan darah-Mu. Lewat tubuh dan darah-Mu, mujizat akan terjadi. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam masalah juga Engkau berikan damai sejahtera, sehingga kami boleh terus Tuhan berfokus dan memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sucikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga tubuh dan darah-Mu tidak menjadi kutuk dalam kami, tapi mendatangkan berkat-berkat yang melimpah. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan Tuhan Yesus segala dosa-dosa yang mengikat kami, untuk kami tidak bisa bergerak, untuk kami tidak bisa Tuhan melayani Engkau dengan bebas, karena masih terikat dengan dosa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu. Kau tukar hidupku
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Penantianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Amin. Dengan darahmu, Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. amin. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Saya undang saudara untuk berdiri. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat roti tinggi-tinggi. Dan kita percaya bahwa roti yang di tangan kita adalah tubuh Kristus, yang selalu memberikan kekuatan di dalam kita menghadapi segala masalah. Dan kita akan berfokus kepada Dia. Saudara bisa berdoa, lepaskan pengampunan, sehingga tubuh dan darah Yesus tidak mendapatkan kutuk bagi kita, tapi mendatangkan berkat. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan kita percaya ini adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur tinggi-tinggi. Kita percaya ini adalah darah Yesus yang telah mengangkat saudara, mengampuni saudara, menyembuhkan segala sakit penyakit yang saudara alami di dalam kehidupan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Kita minum dan kita percaya ini adalah darah Yesus dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Bapa. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang peduli. Glory Yesus. Syukur Yesus. Kami bersyukur. Glory, glory. Terima kasih. Terima kasih. Glory. Glory.
Kami bersyukur Terima kasih karena Engkau bukan sekedar baik, tapi terlalu amat baik. ya Bapa. Engkau begitu peduli, Engkau setia, Oh ya Yesus. Engkau kenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti akan segala masalah kami. Ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau berdiri di hadapan kami dan bertanya, apa yang harus aku perbuat untukmu? Saudara, apa yang Engkau alami saat ini, Yesus ada di hadapanmu. Yesus berdiri di hadapanmu. Yesus bertanya kepadamu. Bahkan saudara, Engkau memberikan jawaban kepada Yesus, dan Engkau akan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Amin. Engkau sudah melepaskan kami dari segala belenggu ikatan dosa. Engkau yang sudah mengampuni kami. Kami bersyukur. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Opung yang saat ini masih terbaring di rumah sakit. Engkau sudah menolong Bapa. Engkau sudah memberikan jawaban, dan Engkau akan pulihkan Tuhan Yesus. Amin. Terus Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, bahkan keluarga besar kami. Biarlah damai sejahtera itu tinggal di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Oh Tuhan, anak cucu mantu kami, keluarga besar kami, lingkupi pagari mereka yang belum percaya kepadamu lewat kehidupan kami, lewat sepak terjang kami. Boleh banyak jiwa dimenangkan, sehingga mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau berkati usaha kami, apapun pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga Tuhan segala yang kami nikmati hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami taruh segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita terima lawatan Allah, berkat luar biasa. Amin. Ya, kita dengerin dulu ya, mendingan ya. Warta Gereja sebelum kita memberikan persembahan. Doa malam Jumat 9 Juni 2023, pembicara Meswile, pujian Saudara Kris, pukul 7 malam di tempat ini. Bertugas Pinus 11 Juni 2023, persiapan Bapak Sudirman Tatuli, Kepala Kabupaten Surabaya, dan Ibu yang Caida, penerima tamu, Tati Herawati, pujian Saudara Kris. Nanti berdua yang 2 tahun 2007 adalah Ibu yang Tati, Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, juga kita akan memberikan perpuluhan atau mengembalikan berkat Tuhan yang luar biasa. Yuk mari kedua pelayan persembahan. Ya, nanti Miss Nita berdoa untuk persembahan. Oke, mari. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, Bapak. Terpuji
Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang namanya kami muliakan hari ini dan kami tinggikan, serta kepadanya kami bersorak-sorak dan menaikkan mazmur, serta firman-Nya yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Nya ya Tuhan. Kami bersyukur dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Berikanlah kami Tuhan keikhlasan, supaya kami memberikan persembahan kami dengan sepenuh hati ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan-persembahan yang kami berikan menjadi berkat untuk gereja dan untuk pelayanan di tempat ini. Berkati hamba-Mu yang pelayanan persembahan dan berkati sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memberi dengan sukacita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di sekali lagi. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu, yes Bapa, peliharaku. Kasih dan setiamu. Kita berdiri yuk sama-sama. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Yes Bapa. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amen. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Yeah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, Engkau terlampau baik bagi kami, tak terbatas Tuhan. Terima kasih, siapa kami ini di hadapan-Mu kalau kami boleh menjadi biji mata. Amin. Kami berharga di mata Engkau. Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terutama buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberkati lewat ibadah, baik lewat pujian, penyembahan, dan terlebih firman-Mu yang boleh menguatkan kami, dan kami boleh belajar terus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap yang sudah kami dengar firman Tuhan, meteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada iblis yang mencuri, tapi itu boleh menjadi Tuhan berkat buat kehidupan kami ya Bapak. Sekali lagi kami Tuhan berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Tuhan. Terus Tuhan berkarya di dalam kehidupannya Bapak. Kekuatan hikmat Allah berikan kepada hamba-Mu ini, dan ada kuasa ilahi turun ke atas hamba-Mu. Waktu hamba-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu, disitulah banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarga Tuhan, berkati pelayanan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan.
buat seluruh jemaatmu di tempat ini yang hadir. Biarlah Tuhan mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, terus lagi mengasihi Engkau. Mereka sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan mereka boleh melepaskan segala beban dosa yang merintangi mereka Tuhan, untuk datang kepada Engkau. Berikan kepada seluruh jemaatmu GBI Abdul untuk fokus hanya kepadamu Tuhan. Mereka boleh mencari Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dari yang lanjut usia sampai anak sekolah minggu, Tuhan kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Yang kuliah, yang studi, diberkati oleh Engkau dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa juga untuk jemaatmu yang mungkin tidak hadir pagi hari ini. Mungkin sebagai ibu gembala, para aktivis tidak mengetahui apa yang menjadi halangan jemaatmu untuk datang di tempat ini. Mungkin mereka sakit Tuhan. Biarlah Engkau hampiri jemaatmu Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, agar jemaat ini Tuhan dengan mulut mereka Tuhan mengakui bahwa hanya Engkau Yesus yang menjadi penyembuh dalam hidup mereka. Mungkin mereka Tuhan saat ini jemaatmu yang tidak hadir, mungkin kecewa Tuhan. Mari Tuhan Kau balut hati mereka dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin mereka membutuhkan Tuhan jalan keluar ya Bapa. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang menguatkan mereka Tuhan, dan mereka boleh melihat bahwa ada Engkau Tuhan, dan Kau bukakan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Seluruh aktivis tempat ini yang melayani di tempat ini, kami juga Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga buat Ibu Gembala Tuhan, Ibu Trisnawati ya Bapa. Terus kami berdoa memberkati Ibu Gembala dengan seluruh keluarga, anak cucu mantu, usaha, pelayanan. Bapa sendiri yang bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jam-jam ibadah di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu dengan berapi-api untuk terus datang mencari Engkau lewat ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Mereka mempunyai kerinduan di dalam Engkau Tuhan, baik di WBI Tuhan, baik doa malam Tuhan, racer Tuhan, baik ibadah umum di tempat ini, baik youth Tuhan. Mari Bapa, kami boleh Tuhan memiliki api-Mu Tuhan, dan kami boleh bersama-sama datang di tempat ini ya Tuhan, beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan, oh Tuhan, program-program gereja di tempat ini. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Biarlah program kami ini Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Khususnya untuk ulang tahun gereja bulan September, juga untuk September, juga untuk Desember ya juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terus kami berdoa membawa opung Tuhan, oh Bapa, di dalam pemulihannya Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang akan Tuhan menyembuhkan secara total dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan, oh opung, Engkau adalah bait Allah yang kudus. Engkau telah dibeli dengan darah Yesus. Segala penyakit apapun tidak dapat menguasai tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia biar penuh dengan kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan seluruh jajaran yang terkait Tuhan untuk melakukan tugas-tugas negara, kami berdoa Tuhan, biar roh takut akan Engkau ada, berikan kepada mereka sehingga mereka boleh menjalankan Tuhan tugas pemerintahan ini dengan baik ya Tuhan. Khususnya Tuhan untuk pemilu tahun 2024. Tuhan tolong ya Bapak, berikan keamanan, kelancaran Tuhan, tidak terjadi huru hara apapun itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemilihan umum ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang akan kami doakan, tapi Engkau Tuhan yang lebih tahu Tuhan. Inilah doa syafaatan kami ini Tuhan, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kembali Bapa kami bersyukur karena Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kalau kami sebentar akan meninggalkan tempat ini, Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Kami akan melangkahkan kaki kami dan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Kami taruh seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, karena kami tahu kami ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran yang indah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah dan tantangan. Tapi kami punya Yesus Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau jaga hati, pikiran dan perasaan kami untuk kami tetap berfokus kepadamu, sehingga Tuhan kami tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi kami akan percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia, yang akan memberkati, memagari, menjauhkan kami dari segala kuasa apapun, termasuk virus-virus yang ada di sekitar kami, karena kuasa-Mu lebih dahsyat, lebih besar dari segala apa yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami taruh anak kami, cucu kami, keluarga besar kami, juga Engkau berikan hikmat kepada mereka yang bersekolah, Engkau berkati kepada mereka yang bekerja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai, anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersaat teduh.